Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Indriani, kemudian ada Jumi Astuti, Kiki Dinata, Inggit Permatasari, Julia Widyastuti, dan Kiki Arina Dewi. Kami akan membahas tentang prinsip pewarnaan imunohistokimia. Adapun pengertian dari teknik imunohistokimia atau yang disebut dan disingkat IHK atau Immunohistochemistry atau IHC adalah proses untuk menentukan letak atau lokasi serta jenis protein atau antigen yang berada di dalam sel-sel jaringan dengan reaksi antigen-antibodi. Imunohistokimia berasal dari 3 kata yaitu imuno, histo, dan kimia. Imuno berarti antibodi yang digunakan dalam prosedur, yaitu reaksi antigen dan antibodi. Histo berarti jaringan, dan kimia adalah reaksi yang berjalan dengan penggunaan enzim dan substrat. Sejarah imunohistokimia. Konsep ini dikembangkan dan pertama kali diimplementasikan oleh Dr. Albert Pons pada tahun 1941. Pewarnaan imunohistokimia secara luas digunakan dalam diagnosis sel-sel abnormal seperti yang ditemukan pada tumor atau kanker. Tujuan dari pewarnaan imunohistokimia ini adalah penegakan diagnosis dan identifikasi tipe sel berdasarkan detail sitomorfologi yang sering digunakan pada kasus-kasus tumor dan keganasan. Manfaatnya yaitu yang pertama, identifikasi jenis sel berdasarkan kasus, kemudian lokalisasi atau visualisasi protein jaringan, karakterisasi antigen tertentu, menentukan diagnosis, terapi, dan prognosis kanker, dan mendeteksi reseptor hormon sel kanker. Teknik yang digunakan dalam pewarnaan imunohistokimia ini yaitu perpaduan antara reaksi imunologi dan kimiawi, di mana reaksi imunologi ditandai dengan adanya reaksi antara antibodi dan antigen, sedangkan reaksi kimiawi ditandai dengan adanya reaksi antara enzim dan substrat, menurut Sudiana tahun 2005. Ada dua teknik pewarnaan imunohistokimia. Yang pertama teknik imunoenzim, yaitu antibodi dilabel dengan enzim atau fluorokrom. Pada pewarnaan yang menggunakan enzim, antibodi dilabel dengan substrat kromogen yang menghasilkan produk akhir berwarna dan tidak larut yang dapat diamati dengan mikroskop cahaya. Kromogen enzim yang digunakan yaitu peroksidase, alkali fosfatase, dan glukosa oksidase. Prinsip yang kedua yaitu teknik imunofluoresen, yaitu pada pewarnaan imunohistokimia yang menggunakan fluorokrom, antibodi yang dilabel dapat langsung diamati tanpa harus direaksikan dengan bahan yang menghasilkan warna di bawah mikroskop fluoresen. Kromogen fluorescent dye yang digunakan yaitu FITC, rhodamin, dan Texas Red. Metode imunohistokimia ini ada 4 metode. Yang pertama, metode langsung atau direct method, metode tidak langsung, indirect method, metode avidin biotin kompleks atau ABC, dan metode streptavidin peroksidase. Metode yang pertama yaitu metode langsung atau direct method. Merupakan pengecatan satu langkah, melibatkan satu jenis antibodi yang berlabel atau antiserum terkonjugasi fluoresen, isotiosianat, dan rhodamin. Cara kerjanya juga sederhana dan hasilnya juga cepat. Metode yang kedua itu metode tidak langsung atau indirect method. Metode ini menggunakan dua macam antibodi, yaitu antibodi primer yang tidak berlabel dan antibodi sekunder yang berlabel. Metode ini lebih sensitif dibandingkan metode yang direct, dan waktu pengerjaannya lebih lama. Metode tidak langsung dibagi lagi menjadi dua metode, yaitu indirect secara 2 langkah dan metode indirect secara 3 langkah. Metode indirect 2 langkah menggunakan antibodi primer yang berikatan dengan antigen jaringan. Kemudian antibodi sekunder berikatan dengan marker, di mana akan berikatan juga dengan antibodi primer pada substrat kromogen. Metode indirect yang 3 langkah menggunakan antibodi primer, menggunakan antibodi sekunder yang memiliki marker enzim konjugasi peroksidase yang berikatan dengan antibodi primer. Kemudian juga menggunakan antibodi tersier terkonjugasi peroksidase dan substrat kromogen.
Metode yang ketiga yaitu metode Avidin Biotin Complex atau ABC. Pada metode ini, marker yang digunakan adalah enzim peroksidase yang berikatan dengan ikatan biotin avidin. Yang keempat yaitu metode streptavidin peroksidase. Pada tahap ini, marker yang digunakan adalah enzim peroksidase yang berikatan langsung dengan streptavidin. Tahapan proses imunohistokimia ada 6, yaitu deparafinisasi dan rehidrasi, kemudian ada antigen retrieval, yang ketiga ada endogenous blocking, keempat ada protein blocking, kelima antibodi primer, dan yang terakhir kromogen. Tahapan proses imunohistokimia yang pertama yaitu deparafinisasi dan rehidrasi. Deparafinisasi adalah proses menghilangkan parafin pada jaringan dengan silol. Rehidrasi adalah pengenceran etanol bertingkat untuk menghilangkan parafin yang ada di dalam jaringan. Tahapan yang kedua yaitu antigen retrieval, metode enzimatik dan heat-induced epitope retrieval. Yang ketiga yaitu endogenous blocking, yaitu memblokir aktivitas endogen peroksidase dengan larutan hidrogen peroksidase untuk meminimalkan munculnya pewarnaan background yang akan mengganggu pengamatan nantinya. Yang keempat, protein blocking, yaitu untuk memblok protein yang tidak spesifik pada jaringan yang akan berpotensi akan mengganggu ikatan antigen dan antibodi. Tahapan yang kelima yaitu antibodi primer, yaitu menggunakan antibodi monoklonal atau poliklonal. Antibodi sekunder akan diaplikasikan untuk berikatan dengan antibodi primer yang telah berikatan dengan antigen teridentifikasi pada jaringan. Yang keenam yaitu kromogen, untuk memvisualisasikan kompleks antigen antibodi ditambahkan pewarnaan pada latar belakang dengan hematoksilin. Kesimpulannya yaitu yang pertama, reaksi antara antigen dan antibodi adalah reaksi yang tidak kasat mata, maka memerlukan teknik khusus untuk identifikasinya. Yang kedua, tempat pengikatan antara antibodi dengan protein spesifik diidentifikasi dengan marker yang biasanya dilekatkan pada antibodi dan bisa divisualisasi secara langsung atau dengan reaksi untuk mengidentifikasi marker. Yang ketiga, adapun beberapa enzim atau konjugat yang berupa senyawa berwarna antara lain luminescence, zat berfluoresensi, logam berat, serta enzim. Berikut adalah gambaran hasil pewarnaan imunohistokimia. Dan berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Demikian presentasi dari saya, mewakili kelompok 8. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.